Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Hari ini aku masih tetap di rumah, nggak kemana-mana. Cuman masih tetap piket seminggu sekali. Jadi sepertinya bakalan lebaran di sini. Oke, buat kalian semua yang belum subscribe channel YouTube aku, silahkan subscribe di bawah. Yang udah subscribe, terima kasih banget udah bantu channel aku buat tetap berkaya. Ya, kayak gitulah sebenarnya. Cuman hari ini aku mau ngejelasin tentang, bukan ngejelasin sih, aku mau ngajak kalian buat belajar tentang klasifikasi kebakaran. Karena kebakaran tuh nggak cuma di atas kapal sih, di rumah, di gedung, atau di pertokoan kayak gitu tuh emang butuh banget ilmu bagaimana cara eh, apa aja, alat pemadam api ringan apa aja yang digunakan di atas kapal atau di gedung, atau kebakaran jenis klasifikasi apa untuk misal kayak listrik itu menggunakan apa kayak gitu ya. Oke, stay tune terus. Jadi kita harus tahu dulu sih penyebab kebakaran tuh apa aja. Cuman nggak perlu dijelasin kali ya, karena memang sudah pada tahu. Jadi penyebab kebakaran tuh contohnya kayak ada bahan yang mudah terbakar, kayak kertas, tekstil, plastik, atau bahan apa aja yang mudah terbakar menurut kalian. Terus juga listrik, konsleting listrik, kayak gitu. Atau suhu yang semakin panas karena matahari gitu kan bisa aja. Nah, secara jelas kebakaran itu sudah dikelompokkan atau diklasifikasikan menurut undang-undangnya gitu sih. Menurut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 04 garis miring MEN garis miring 1980 bab 1 pasal 2 ayat 1 mengklasifikasi kebakaran menjadi 4, A, B, C, dan D. Sedangkan di National Fire Protection Association atau NFPA itu menetapkan ada 5 klasifikasi, yaitu A, B, C, D, sama K gitu. Nanti aku jelasin bagian A itu apa, B itu apa, C itu apa, D itu apa gitu sampai seterusnya. Oh ya, jadi beberapa negara itu juga udah punya klasifikasi kebakaran itu jenis E. Nanti aku sekalian jelasin. Oke, klasifikasi jenis A itu adalah bahan padat non logam. Jadi non logam itu kayak kayu, kertas, terus kain, plastik dan sebagainya. Itu mudah terbakar. Terus alat pemadamnya itu biasanya menggunakan pasir, tanah, lumpur, tepung, pemadam foam, busa atau air. Nanti ini adalah gambar yang bisa digunakan untuk memadamkan klasifikasi jenis A. Yang kedua itu klasifikasi jenis B. Jadi di situ kebanyakan benda cair dan gas kayak LNG, LPG, bensin, solar kayak gitu yang cepat merembet, bisa terjadi kebakaran. Karena biasanya tuh kalau kayak kapal LNG atau LPG, kapal-kapal kayak gitu tuh, atau kapal tanker yang bawa minyak, bawa bensin, pertamax kayak gitu, biasanya tuh krunya itu dilarang buat ngerokok karena emang bahaya banget kalau misalnya kena api, kesolot api, ya langsung jedar kayak gitu. Nah, jenis ini biasanya tuh menggunakan uh, alat pemadamnya itu kayak dry powder, terus busa, air, dan bentuk spray atau kabut yang halus. Ini fotonya. Nanti pakainya ini kalau misalnya di atas kapal ada, atau di gedung pakainya tuh yang ini kalau misalnya terjadi kebakaran ada di klasifikasi jenis B. Yang ketiga itu klasifikasi jenis C. Jenis C itu isinya kayak listrik, jadi kayak konsleting listrik, terus alat pendingin kayak kulkas, terus apa aja yang berhubungan dengan listrik lah, misal setrika kayak gitu. Nah, jenis ini tidak bisa dipadamkan dengan air, karena kalau misalnya dipadamkan dengan air nanti kayak merembet gitu sih, ya nggak sih kak, merembet kayak gitu. Jadi menggunakan karbon dioksida atau CO2, tepung kering atau dry chemical. Ini fotonya yang kayak gini nih, yang bentuknya itu kayak gini. Terus pemadam dilarang menggunakan air, tuh kan, nggak boleh, emang nggak boleh. Kalau misal listrik emang nggak boleh pakai air gitu. Yang keempat itu kebakaran jenis
ke klasifikasi jenis D, itu logam seperti magnesium, aluminium, natrium, kalium, dan sebagainya. Alat pemadam yang digunakan adalah menggunakan pasir halus, terus dan kering, dry powder khusus kayak gitu. Nanti aku ini fotonya kayak gini. Setiap klasifikasi atau kelas kebakarannya nanti aku kasih gambar apar yang digunakan untuk memadamkan api yang ada di klasifikasi itu. Yang keempat itu yang kelima maksudnya kebakaran kelas K. Aku baru tahu sih. Maksudnya aku maksudnya kayak pengertian secara signifikannya itu aku baru tahu. Jadi ternyata kebakaran kelas K ini disebabkan oleh bahan akibat konsentrasi lemak yang tinggi. Kebakaran jenis ini banyak terjadi di dapur. Api yang timbul di dapur dapat dikategorikan pada api kelas B. I think kayak gini sih, kalau misalnya kita masak terus alat masaknya itu teflonnya tuh kayak muncul api gitu nggak sih? Coba deh komen di bawah, bener nggak? Selanjutnya itu kebakaran jenis E, klasifikasi kebakaran kelas E. Jadi kebakaran yang disebabkan oleh adanya hubungan arus pendek listrik di dalam alat elektronik gitu. Cara penggunaannya cara buat memadaminya itu menggunakan dry powder, tapi resikonya kalau misalnya kita menggunakan dry powder nanti alatnya rusak gitu. Penting sih buat kita itu tahu kalau misalnya di kapal terjadi kebakaran, terus apa yang kita lakukan pertama kali itu kita harus tahu. Oh, misal maksudnya kayak muncul api di listrik. Oke, berarti kita harus menggunakan alat pemadam apa dulu gitu. Biasanya kalau di kapal itu kita harus menanggulanginya dulu. Kalau misalnya semakin besar, itu baru kita laporan ke kapten atau ke KKM gitu sih. Oke, habis ini aku bakalan praktekin gimana caranya menggunakan alat pemadam api ringan. Oke, aku ambil dulu ya. Oke, ini aku udah bawa nih aparnya. Jadi kalau misalnya cewek itu bawanya tuh kayak gini karena emang berat. Tapi kalau cowok itu biasanya gini. Lah, gini ya. Berat. Aku taruh sini dulu. Oke, aku bakalan ngejelasin bagian-bagian apar itu apa aja. Jadi yang pertama, ini adalah safety pin. Jadi kalau misalnya memang mau digunakan, ini tarik tas gitu sampai copot, ini ada handle-nya, nanti aku short lebih jelasnya untuk mengaman. Terus yang kedua itu adalah lever atau tuas. Jadi ini itu buat kayak misal kayak nyemprot trot gitu loh gitu. Terus yang ini handle itu pegangannya buat kita bawanya nanti kalau misalnya mau ke kebakarannya itu. Terus ini selang nozzle, kayak misal di hidran itu kan sama aja. Ini selangnya, ini nozzle-nya. Terus yang ini tabungnya. Ini tabungnya gede. Ini aku bawa jenis dry powder. Digunakan buat apa tadi? Dry powder itu digunakan untuk memadamkan api. Nanti kan aku udah jelasin tuh jenis apa aja yang menggunakan ini. Oke, aku bakalan kasih tahu caranya. Misal ada terjadi kebakaran. Sederhana aja ya. Nih. Ininya ditarik tas sampai handle ininya yang di sini ini lepas. Ini mudah banget, cuman ditarik aja tas gitu. Terus ini diambil gini. Terusnya kita giniin dulu. Terus kita ambil. Nah, jangan kayak gini, karena kalau misal kayak gini terus kita tekan, dia itu kayak gini-gini gitu loh. Gini-gini. Harus di ujungnya kita arahkan ke sumber api gitu. Gampang sih. Oke guys, cukup itu dulu video aku kali ini tentang klasifikasi kebakaran dan alat pemadam api ringan. Cara penggunaannya juga cuman belum maksimal kali ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe aku, sudah support
channel ini buat tetap berkaya, tetap di rumah aja. Semoga COVID-19 ini cepat berlalu. Terus segala sesuatu yang kemarin tertunda segera dipulihkan kembali. Yang mau main-main, yang mau ujian-ujian, semoga cepat selesai. Gitu. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.